Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Halo sahabat Green, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Raff Zamzali, host Green Radio Line, kembali bisa menyapa Anda dalam serial talk show kita, Japri Bumi, Jalan Pikiran Akademisi untuk Bumi. Nah, seperti biasa kita bakalan ngobrol dengan para saintis, para ilmuwan, para peneliti tentang bagaimana kemudian tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berlangsung di Indonesia dan di Provinsi Riau tentunya. Nah, kita akan berbicara selama 1 jam ke depan, sahabat Green. Anda bisa mendengarkan kami, menyimak kami di live streaming di www.greenradioline.id atau juga bisa menyaksikan kami di kanal pencarian YouTube di pencarian Green Radio Line. Selamat bergabung dan selamat mendengarkan. Oke, kali ini seperti yang Anda saksikan di hadapan kita semuanya, saya sudah bersama dengan Bapak Ahmad Muhammad. Nah, beliau ini adalah salah satu dosen dari jurusan biologi FMIPA Universitas Riau yang juga berperan selaku peneliti dari Pusat Unggulan Iptek Gambut dan Kebencanaan Universitas Riau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Ahmad. Waalaikumsalam, ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Senang sekali, terima kasih atas waktunya. Kita bakalan berbicara tentang satu isu, satu fenomena, masih dalam lingkup soal ekosistem gambut, di mana kita tahu ini ekosistem yang sangat penting, baik penting secara ekonomi, secara kebudayaan, lebih-lebih lagi secara hidrologis, dan lain sebagainya. Nah, sahabat Green, hari ini kita bakalan ngobrol terkait dengan penggunaan api. Nah, ini penggunaan api di lahan gambut, apakah ini satu kearifan lokal, satu sisi menjadi satu kearifan lokal atau local wisdom, lalu juga ada konteks ekonomi juga di situ dan risiko kebakaran. Nah, jadi bicara tentang penggunaan api di lahan gambut ini, satu sisi kalau kita melihat regulasinya ini diakomodir nih Pak Ahmad, artinya penggunaan tradisi, kalau di Sumsel kita kenal ada namanya sonor ya, kalau di Riau ada memerun dan lain sebagainya. Namun tentu dalam konteks ini satu sisi seperti yang saya sampaikan tadi, satu sisi ini kearifan lokal, tapi di lain sisi ini terlarang. Dalam artian kalau kita merujuk kepada PP 57 ya, perubahan dari PP 71 tahun 2014 tentang perlindungan ekosistem gambut, tidak boleh ada tindakan-tindakan yang mengancam dari restorasi gambut. Tapi satu sisi masyarakat di sekitaran ekosistem gambut itu ketika ingin berladang, membuka lahan yang mungkin skalanya lebih kecil ya, 2 hektar atau mungkin di bawah itu, maka dibenarkan dengan tradisi-tradisi. Nah, dari Pak Ahmad sendiri sebetulnya kondisi faktualnya seperti apa sih penggunaan api di lahan gambut itu? Ya, terima kasih. Yang pertama, seperti apakah kondisi faktualnya? Kita sebenarnya terkejut bahwa meskipun ada pelarangan secara resmi dan juga dilanjutkan dengan pemberian sanksi oleh pemerintah, dan itu ternyata sudah berhasil menurunkan secara cukup signifikan ya. Sejak tahun 2019 ya, mungkin data 2019-2020 menurunkan secara signifikan jumlah hotspot kalau di Riau. Tetapi saya dengan kawan-kawan termasuk Pak Sigit, Pak Komar itu menjumpai bahwa ternyata praktek penggunaan api itu persis atau artinya berlangsung terus, gitu. berlangsung terus digunakan oleh masyarakat. Tetapi cukup unik. Tadi sudah disebutkan bahwa masyarakat itu mengenal
Di tempat kami melakukan penelitian, itu dominansinya adalah masyarakat Melayu dan juga masyarakat anak Rawa yang ada di mana tuh Pak? Penyengat ya, Kampung Penyengat, juga di Desa Kayu Ara Permai, di Kecamatan Sungai Apit di Siak ya. Kebetulan kami juga belajar tentang ini di landscape Bukit Batu yang sekarang sudah pisah menjadi 2 kecamatan antara Kecamatan Bukit Batu dan Bandar Laksamana. Nah, di Bengkalis itu ya? Ya. Kami melihat bahwa masyarakat ini sebenarnya mengenal 2 tipe penggunaan api. Yang pertama itu memang dalam bahasa Indonesia kita sebut membakar. Membakar ya. Tapi untuk pronunciation yang benar dalam bahasa Melayu penggunaan api ya, itu membako. Membakar. Ya. Kemudian ada tadi yang disebut memerun atau memahun ya. Memahun itu adalah penggunaan api juga. Jadi ada 2 tipe penggunaan api. Nah, 2 tipe penggunaan api ini targetnya berbeda. Target bahan bakarnya itu berbeda. Ketika pembukaan lahan untuk pertama kali itu biasanya itu yang digunakan adalah membako itu. Jadi dia yang untuk menyingkirkan biomasa vegetasi yang masih didominasi oleh pepohonan. Artinya batang-batang pohon yang cukup besar gitu kan. Itu menggunakan api besar. Dan api kecil, memerun itu sebenarnya menggunakan api kecil, untuk membakar biomasa vegetasi yang lebih mudah cepat habis gitu. Nah, itu memerun. Ya. Dan cukup unik bahwa memerun ini ternyata tidak menjadi hotspot gitu. Jadi kami dengan Pak Sigit misalnya sudah berusaha, aktivitas itu ada, tetapi itu tidak terdeteksi sebagai. Artinya terkendali ya? Tidak. Ya, ini yang perlu kita ini kan terkendali atau tidak. Belum bisa kita pasti. Tergantung dari luasan. Cukup banyak faktor lain yang mempengaruhi itu. Nah, tapi artinya aktivitas itu ada dan tapi tidak terdeteksi oleh satelit yang biasanya mendeteksi itu sebagai hotspot gitu, karena skalanya mungkin yang kayak kecil. Nah, kita juga harus paham bahwa api ini adalah teknologi purba sebenarnya. Bagi manusia itu adalah teknologi purba untuk dealing dengan alam untuk berurusan dengan alam. Termasuk tentu saja dalam urusan menyiapkan lahan untuk dibudidayakan. Betul. Jadi itu hal yang harus kita ingat, itu ada di mana-mana di seluruh dunia, baik di tropik maupun non tropik. Cuma yang perlu juga saya sampaikan adalah di kita yang notabene misalnya alam budayanya sebenarnya didominasi oleh alam budaya Melayu misalnya ya, masyarakat Riau yang asli itu sebenarnya bukan pengguna lahan gambut sejak dulu kala gitu. Jadi lahan gambut itu termasuk lahan yang dihindari, dianggap mungkin sulit diolah dan sebagainya, bahkan tidak untuk ditinggali, tidak untuk dibudidayakan. Meskipun ada pemanfaatan sumber daya tertentu misalnya kayunya diambil, kemudian ada mungkin untuk mancing ikannya dan perburuan dan sebagainya, tetapi tidak untuk secara tradisional itu dari dulu dibudidayakan. Jadi kita peradaban berurusan dengan gambut, ini peradaban yang baru sebenarnya. Peradaban yang baru ya Pak. Ya, artinya bagi khasanah kebudayaan Melayu itu menurut hemat saya ini seperti sebuah peradaban baru yang akarnya itu belum lama gitu. Meskipun demikian, masyarakat dari dulu punya ilmu, punya pengetahuan lokal yang kalau itu dipraktekkan dengan baik, itulah yang kita sebut local wisdom, kearifan lokal. Tetapi local wisdom atau pengetahuan lokal yang
baik tentang bagaimana menggunakan api ini sekarang kalah dengan apa yang kita sebut pragmatisme ekonomi. Yes, ya. yes, itu yang menarik. Ya, ada pragmatisme ekonomi ya. dalam menggunakan api ini. Ya. Apalagi Riau ini terkenal sebagai tanah perantauan dari berbagai penjuru. ya. Jadi Riau ini berbeda dengan Sumbar. Ya. Tapi kita ini melting pot di sini. Ada dari Jawa, Sumatera, yang dari Sumatera Utara, kemudian Batak, kemudian Karo, kemudian yang dari arah berbagai penjuru yang lain, termasuk dari Sumbar tentunya. Tetapi orang Sumbar kan tidak dikenal sebagai pengguna lahan. Mungkin pembeli lahan tapi pengguna lahan itu bukan. Jadi bukan pengolah lahan. Ya. Jadi keterlibatan seandainya ada, kemudian ada kemungkinan itu tidak langsung. Tapi yang tadi misalnya dari Sumatera Utara, baik yang orang Jawa, orang Karo, orang Batak itu catatan keterlibatan langsungnya ada dalam sejarah kebakaran yang ada di sini. Ya. Termasuk tentunya juga orang Melayu sendiri. Artinya Pak Ahmad ingin mengatakan bahwa penggunaan api dalam lingkup yang dilakukan oleh masyarakat dalam konteks berladang, mencukupi kebutuhan pokok, dan itu motif ekonomi dalam skala kecil, itu adalah satu kearifan lokal yang memang mesti kita setujui bersama bahwa bukan itu biang penyebab dari degradasi gambut. Saya tidak bilang bahwa itu tidak menyebabkan degradasi gambut. Penemuan kami justru membuktikan itu juga menyebabkan degradasi gambut. Cuma saya bilang bahwa kita pengguna lahan ini stratanya banyak. Jadi strata ekonomi, sosial ekonomi beda-beda ya. Jadi ada yang betul-betul tingkat misalnya kurang dari 1 hektar, atau misalnya punya lahan cuma atau bahkan tidak berlahan sama sekali. Jadi dia hanya menerima sistem bagian misalnya. Jadi yang kita kebetulan saya dengan Pak Singgit dan Pak Komar itu mempelajari kasus tentang penggunaan lahan oleh para petani nanas. Petani nanas. Nah, nanas mengapa ini menarik bagi kami untuk dikaji? Karena bahkan BRG pun sempat mempromosikan nanas sebagai tanaman atau ramah gambut ya. Yang ramah gambut. Nah, kita pengen tahu seberapa ramah sebenarnya. Nah, di lapangan kita menjumpai kejutan. Ya itu tadi. Yang pertama memang ada pragmatisme ekonomi. Nanas ini umurnya 10 bulan rata-rata dipanen. Dipanen pada lahan gambut, dan selama 10 bulan ini ada penggunaan kimikalia juga. Kemudian dimulai dari penyiapan lahan. Nah, penyiapan lahan yang tadi ketika masih harus menebangi belukar. Kalau hutan yang primer saya kira sudah tidak ada, tetapi belukar ada. Belukar itu tetap berpohon juga. Dan itu perlu api besar. Nah, api besar juga, api itu tidak hanya mengkonsumsi biomasa tumbuhan yang ditebas itu di atas permukaan gambut, melainkan juga mengkonsumsi gambutnya. Nah, inilah yang disebut kita akan mengemisikan karbon tidak hanya dari pembakaran biomasa vegetasinya, tetapi juga dari karbon dari gambut yang terbakar. Dan itu jauh lebih cepat. Kami misalnya mendokumentasikan dalam satu event kebakaran itu bisa sampai 80 cm gambut yang terbakar kalau gambutnya kering. Nah, ini ada kaitannya dengan tinggi muka airnya. Kalau airnya cukup dekat dengan permukaan, maka
api yang membakar gambut itu tidak bisa masuk ke sampai dalam. ke dalam. Ya. Tapi kalau misalnya Kering, itu ya. 1 meter, dalam 1 meter, Turun, maka api itu bisa membakar cepat, ya. sampai 60, 70, 80 cm. Oke. Ya. Dan ini bukan perkara yang kecil kalau kita lihat dari segi isu misalnya berapa banyak karbon yang diemisikan. Ya. Jadi kita tahu untuk membentuk gambut rata-rata itu 0,6 hingga 1 mm per tahun. Untuk emisinya ya? Enggak. Yang gambutnya itu terbentuk secara alamiah itu 0,6 hingga 1 mm per tahun. Jadi kalau 80 cm itu hasil dari pembentukan selama 800 tahun. Bayangin ya selama itu ya. Iya. 80 cm 800 tahun minimal itu. Minimal. Ya. Tapi fenomena apa ya? Tadi ada 2 istilah ya yang sahabat Green ya. Memang dibedakan ya antara tadi memerun dengan membakar ya, membakau ya Pak. Ya. Nah, yang mana kedua-duanya memang itu adalah aktivitas penggunaan api dan yang membedakan adalah skala. Itu intensitasnya di tengah-tengah masyarakat kita yang berada di ekosistem gambut itu seperti apa, Pak Ahmad? Jadi gini, intensitas itu adalah rata-rata itu berskala kecil ya. Sebentar, saya kurang hafal ininya, tapi dan tergantung pragmatisme ekonomi tadi ya, tentunya ya. Jadi tapi itu relatif kecil lah. Kecil ada ya? yang nggak sampai 1 hektar, sampai mungkin yang terbesar itu ada sih 7 hektar. Tetapi udah sampai 7 hektar? Iya, kalau dilihat dari yang bekas petak yang terbakar itu. Yang terbakar ya. Oke. Kita kan dengan dibantu Pak Sigit itu melihat bagaimana bekas kebakaran itu dari udara dengan drone. Maka kita bisa mengevaluasi tidak hanya dari ground berdasarkan pemandangan dari darat, tapi juga dari udara. Itu lebih akurat. Lebih akurat ya. Lebih akurat. Kita memastikan saja bahwa yang bekas kebakaran itu kayak gini. Nah, itu. Jadi kita menghitung itu. Tetapi begini, yang tadi belum kita ungkapkan, apa sebenarnya pengetahuan dan kearifan lokal tentang penggunaan api itu. Yang kearifan lokalnya itu dimulai dari misalnya tidak langsung dibakar, ya. Jadi orang zaman dulu saya kebetulan pernah menyaksikan sendiri praktek ini di Pakning Asal, di dekat Sungai Pakning, kemudian juga di Sepahat dan Tanjung Leban. Ya. Jadi di situ orang masih memakai sekat bakar misalnya. Jadi ditebasi dulu sekelilingnya. Ya. Kemudian jangan tergantung dari jumlah tenaga kerjanya. Jadi atau yang bisa menjaga siapa. Jadi penggembala apinya itu berapa? Ya. Kalau penggembala apinya besar pun itu tetap harus hati-hati karena juga harus melihat arah angin. Pak angin sedang bertiup ke arah mana itu diperhatikan. Kemudian supaya peristiwa membakaran itu cepat, itu kan tidak langsung dibakar. Tapi kalau yang tadi masih berupa bongkar itu harus ditebas dulu, dilayukan sampai menjelang kering itu baru disedot dengan api. Terus pun setelah ada sekat bakar, kemudian dijaga di ujungnya sana, ya. Jadi agak cukup sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Ya. Jadi kalau ini kita lihat, kita cocokkan dengan bagaimana fire guarding yang dikembangkan oleh di negara di Australia, di Eropa maupun di Amerika Utara. Itu ya memang prinsip itu ada gitu. Ya. Dan itu orang dulu membakar tidak pernah takut adanya wildfire. Jadi api yang merambat kemana-mana. Kalau orang Melayu nyebutnya melarat.
Ya, melarat bukan nggak punya uang, tapi melarat tuh api bisa merambat menjalar kemana-mana, itu namanya melarat. Ya itu dulu seperti tidak ada record dalam ingatan para tetua yang saya wawancarai kan mencari narasumber yang umurnya kalau bisa di atas 70 tahun bahkan 90 tahun gitu kan. Mereka semuanya tidak pernah ada satupun yang menceritakan bahwa dulu peristiwa membakar itu menyebabkan kebakaran. Itu nggak ada ya? Nggak ada. Ya. Tetapi kita perlu ingat juga bahwa setting kondisi lingkungannya juga berbeda. Betul. Ya. Jadi orang dulu bilang bahwa hutan itu basah. Hutan itu dalam arti basah itu tidak harus tetapi kalau menurut istilah ilmiahnya itu moisture content-nya tinggi. Jadi kandungan kelembaban itu tinggi sehingga dia sebagai fuel atau bahan bakar itu akan butuh waktu lebih banyak untuk membakar. Tapi kalau sekarang, fuel pada lahan gambut, vegetasi itu tergantung groundwater levelnya. Jadi apa? Airnya itu setinggi apa atau sedalam apa nih, makin dia makin jatuh ke bawah karena sudah mengalami over drainasi misalnya, maka moisture content dari vegetasi itu biasanya juga lebih rendah dan itu akan memudahkan itu terbakar, tersulut api. Pak Sigit, kalau kita bawa ke kita coba komplikasikan sedikit bahwa di Riau ini kan sesuai dengan peta KHG, Riau punya 59 KHG ya, sesuai dengan peta KHG yang dirilis KLHK, dan juga kalau kita buka soal PP 57 ya, soal bagaimana kemudian negara ini, pemerintah ini mencoba untuk memproteksi ekosistem ini dengan menginventarisirnya, lalu menetapkan fungsinya, di mana dia kemudian ditetapkan di kawasan lindung, di kawasan budidaya, dan juga petanya mengindikasikan bahwa ekosistem itu dominannya terletak di kawasan yang dibebani izin, di kawasan yang dibebani izin tidak terlalu banyak. Lalu juga ada problem korporasi di situ. Nah, dari dimensi yang complicated itu, kita ingin beri penegasan bahwasanya kerusakan ekosistem gambut itu kita mesti perjelas apa yang kemudian secara signifikan yang membuat dia semakin terdegradasi. Apalagi kalau kita bicara dengan KHG yang jumlahnya begitu banyak dan itu membentang dari lintas kabupaten, bahkan ada 2 KHG kalau saya tidak salah melintas antar provinsi gitu ya. Nah, bagaimana kemudian ide saintifik itu lalu atau pengalaman Pak Ahmad melihat local wisdom yang sebetulnya bukan ini problemnya, lalu tapi itu bukan problemnya, tapi degradasi gambut semakin meluas begitu. Nah, apa yang ingin Pak Ahmad sampaikan bahwasanya penggunaan api baik itu dalam skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat, apalagi dalam skala korporasi yang begitu luas, itu adalah tindakan yang perlu mendapatkan warning serius gitu. Iya. Jadi yang pertama musuh gambut yang pertama. Musuh gambut itu adalah kalau gambut dikeringkan. Ya, itu jelas itu ya. Jelas. Kemudian gambut itu bisa mengalami pengeringan juga tanpa misalnya overdrain yang kanal biasa saja. Tetapi juga karena kehilangan ground cover. Jadi saya sering bilang pit needs cover. Jadi gambut itu membutuhkan pelindung tutup. Tutup yang hutan rawa gambut dulu adalah pelindung yang paling bagus untuk gambut tropikal kita. Cuma ketika hutan ini sudah mengalami deforestasi, maka dia menjadi semak belukar. Semak belukar itu masih ada pohonnya, ada komponen pohonnya. Itu berubah lagi menjadi cuma semak saja. Nah, apa yang berbeda dari perbedaan vegetasi ini adalah
proses pengeringan gambut di permukaan oleh sinar matahari. Jadi pemaparan terhadap sinar matahari yang berlebihan itu tidak pernah ada di dalam hutan rawa gambut. Tapi ketika itu berubah menjadi belukar, semak belukar, maka ada bagian-bagian yang lebih mudah penetrasi cahaya matahari ke bawah itu ada. Cepat, ya? Apalagi kalau cuma semak, apalagi kalau semak pun nggak ada. Jadi kadang-kadang kita harus bersyukur juga meskipun itu cuma paku-pakuan dan paku-pakuan itu mudah terbakar. Tetapi seandainya itu tidak ada, itu jauh lebih parah. Karena gambut akan telanjang. Ya. Nah, nanas misalnya, nanas itu adalah poor cover. Jadi penutup dia bagus. Dalam arti mengapa BRG dulu sempat mempromot itu sebagai tanaman yang ramah gambut? Karena dia perakarannya itu kan mungkin cuma 40 cm. Nanas itu Pak ya? Ya, jadi dia ke bawah itu tidak harus 80 cm seperti sawit atau akasia. Maka dia bisa kedalaman muka air itu bisa diatur seandainya menurut pemerintah yang paling sehat itu 40 cm misalnya di bawah permukaan gambut, maka nanas itu no problem bagi nanas. Bagi nanas itu tidak ada masalah. Tetapi nanas itu penutup gambut yang buruk. Oh gitu. Lelaya kan dia penetrasi cahayanya besar. Langsung cepat ya. Dan gambut ini sebenarnya sensitif terhadap penyinaran yang berlebihan oleh matahari. Jadi akan mengalami proses pengeringan tak balik. Ya, pengeringan tak balik itu gambut sama dengan artinya gambut yang tadinya bisa bercampur air, bisa punya apa yang disebut water holding kapasitas, kemampuan untuk mengikat air, itu menjadi tidak ada. Nah, dia kalau tidak ada, dia akan mengering menjadi apa yang disebut pasir semu, seperti butiran-butiran itu. Tetapi sebenarnya dia masih bisa dibakar. Tapi tidak bisa lagi campur air. Nah, itu kalau turun hujan dan gambutnya tergenang air, maka dia akan ikut terbawa. Artinya apa? Gambut di situ pasti akan lebih tipis. Kalau itu terjadi setiap kali musim hujan, ya maka tiap tahun akan berkurang mungkin dari peristiwa tererosi terbawa oleh itu mungkin 5 cm, 10 cm, lama-lama juga banyak. Tapi tidak secepat kalau itu dikonsumsi oleh api. Dan api sendiri itu menimbulkan bekas. Ketika gambut itu mengalami pengarangan, namanya pengarangan menjadi arang, dia tidak sekedar menjadi tidak namanya hidrofobik. Hidrofobik itu karakteristiknya jadi tidak mau campur dengan air. Ya. Jadi gambut yang tadinya itu sangat meresapkan air dan mengikat air, itu menjadi penolak air. Oh gitu ya? Iya. Jadi saya malah sebaliknya ya? Cukup sering menyumbai bagaimana permukaan gambut yang mengalami pengarangan itu dalam hujan 1 malam pun itu bawahnya kering. Gitu karena permukaannya itu menjadi apa yang kita sebut impervious. Impervious itu tidak tembus air. Tidak tembus ya? Iya, karena menjadi arang. Iya. Jadi itu yang banyak terjadi di dalam budidaya nanas. Itu ada yang saya sebut sebagai interrotational fire. Jadi fire yang digunakan, api yang digunakan untuk penyiapan lahan dari rotasi tanam satu ke rotasi tanam berikutnya. Ya. Dan ini ada mengapa dalam judul itu saya usulkan ada pragmatisme ekonomi di situ. Yang pertama, yang membudidayakan nanas itu bukan masyarakat setempat banyak. Ini masyarakat mendatang juga banyak. Ya, mereka tidak peduli lahan gambutnya rusak. Lahan gambut rusak mereka menyewa. Mereka itu tenant farmers namanya. Jadi penyewa lahan. Kalau gambutnya mau habis, mereka nggak peduli. Nah, ada pragmatisme ekonomi di situ.
Dan mengapa mereka menggunakan api? Sebenarnya kami menjumpai praktek juga yang menarik di dalam budidaya nanas ini di kedua desa itu, yang termasuk sentra produksi nanas di Riau. Itu ada yang menggunakan jalur pathway-nya itu ada menggunakan api untuk peralihan rotasi, ada yang tidak menggunakan api. Nah, yang tidak menggunakan api ini ya praktek saya menyebutnya green pathway. Jadi jalur budidaya nanas yang lebih green dibanding yang dan itu dampaknya juga bagus karena biomasa dari dedaunan nanas yang tidak kepakai, kemudian kulit atau apa itu sisa-sisa biomasa itu dicacah-cacah di situ menjadi apa yang disebut cover atau mulsa. Nah, itu bagus sebagai pelindung gambut agar tidak terpapar sinar matahari. Dan nanti juga menjadi humus yang bisa memperkaya nutrien yang akan diserap pada tanaman nanas berikutnya. Nah, cuma pragmatisme ekonominya adalah orang ingin menyiapkan lahan dengan cepat. Karena sudah terikat kontrak. Jadi para penanam itu terikat kontrak misalnya. Harus mensuplai nanti berapa banyak gitu ya. Sudah berapa banyak itu sudah harus dorongan ekonomi ya. Nah, itu membuat membuat itu faktor pertama, bukan orang pemilik lahannya sendiri, bukan orang lokal yang paham dulu ilmu kearifan lokalnya menggunakan api yang ini. Sekarang itu cukup nggak ketangkap polisi aja udah. Gitu, Tapi nggak ada istilah misalnya seperti tadi. Ya, yang penting tidak jadi kehebohan. Tapi secara ekologis tetap praktek yang kurang tidak bagus. Ya, nah ini yang tentu suara seperti saya waktu saya mempresentasikan ini itu kan penelitian kami dengan CIFOR sebenarnya. CIFOR ya. Jadi saya presentasikan itu isunya agak sensitif sebenarnya. Karena nanas yang semula diunggulkan sebagai Bapak Bengkalis itu punya panen raya nanas misalnya. Kabupaten Bengkalis punya panen raya nanas. Artinya nanas bagus untuk perekonomian, kemudian juga dianggap notabene itu ramah gambut. Tapi sebenarnya itu tetap proses degradasi gambut. Tetap proses degradasi. Itu saya jamin tetap. Kita underline ya sahabat ya. Walaupun mungkin signifikansinya nggak terlalu gitu ya Pak Ahmad ya. Jadi tapi tetap. Dan ini agak berbeda ya. Kalau sawit itu membakar in the beginning dan itu mungkin sampai nggak ada pembakaran lagi. Jadi nggak untuk bilang bahwa sawit terus oke. Gitu. Otomatis jauh lebih oke nggak. Tapi ini saya melihat perbedaan seperti itu. Petani sawit itu membakar gambut, tapi petani sawit itu takut kalau gambutnya rusak sebenarnya. Gitu ya. Risikonya besar kalau gambutnya rusak. Betul. Ya. Risiko apa? Gambutnya rusak yang paling ditakuti adalah kalau terjadi subsidence. Penurunan ini ya. Penurunan permukaan gambut. Nah, kalau permukaan gambut nanti itu tanaman nggak bisa berdiri kokoh di situ, kemudian nanti lama-lama kalau musim hujan tanaman terendam. Nah, ini yang banyak terjadi juga, mulai banyak terjadi di Riau. Pak Sigit itu sering ditanya oleh para perusahaan untuk apakah masih memungkinkan untuk replanting ke depannya. Ternyata setelah dievaluasi banyak lahan itu sudah kemungkinan kecil sekali untuk di replanting dari segi elevasinya karena sudah mengalami subsidensi. Nah, nanas mungkin tidak begitu khawatir kalau lapisan gambutnya masih tebal ya. Tapi jelas tetap ada degradasi itu dari waktu ke waktu. Selain soal, karena ini kan bagian dari apa yang dulu BRG sebut sebagai strategi restorasi yang 3R itu ya Pak. Revitalisasi. Nah, revitalisasi, revegetasi dan apa satu lagi? Rewetting, pembasahan, tutupan vegetasi dan revitalisasi ekonomi. Nah, kita juga ingin tahu seperti apa
apa ya? Mungkin ini di masyarakat setempat pun belum terlalu apa ya? Jadi pemahaman yang kuat ya begitu ya bahwa ini adalah satu sisi mengundang bisa mengundang bencana gitu kan. Tapi satu sisi itu tadi ada pragmatisme ekonomi yang harus dipenuhi. Ini kan quo vadis, dilematis. Itu bagaimana PUI melakukan apa ya engagement kepada masyarakat bahwa praktek ini harus proporsional gitu dan komoditi apa yang kemudian bisa direplikasi di kawasan-kawasan ekosistem gambut yang ada di Riau selain Nenas tadi, Pak Ahmad. Sebelum menjawab ke titik itu, saya ingin menyebutkan dulu bahwa ada gap pengetahuan bahwa di kalangan masyarakat lokal sendiri, yang masyarakat anak rawa di Desa Penyengat, kemudian di Kayu Arah Permai masyarakat Melayu, juga masyarakat Melayunya di Sungai Rawa, di Bengkalis juga begitu. Itu yang menguasai pengetahuan lokal itu kan sudah sepuh, sudah tua. Generasinya udah beda ya. Generasinya berbeda. Nah, yang sekarang ini taunya buka lahan dengan cepat, gitu ya. Itu problemnya. Jadi hampir tidak berbeda antara perilaku para pendatang dengan penduduk lokal. Betul. Ya. Betul. Jadi ini apalagi mereka didesak oleh pragmatis ekonomi yang sama. Tadi. Ya. Jadi perilakunya nggak berbeda. Betul. Ya. Nah, kalau itu berlanjut, ya ini akan sulit. Ya. Nah, tadi kalau ditanyakan bagaimana dengan adanya temuan-temuan ini, sebenarnya itu yang ingin kita gagas di dalam melalui PUI ya. Bagaimana supaya pengetahuan warning kita kan tugas kita itu kalau dalam Quran namanya nazir memberi peringatan. Harusnya setelah kita tahu, maka kita punya kewajiban moral menjadi memberi peringatan. Nah, memberi peringatan dalam arti juga membimbing. Sebenarnya ada melalui kita sudah mulai pikirkan juga dengan adanya temuan-temuan itu bahwa ilmu ini harus dikembalikan untuk ke masyarakat dalam arti manfaat dari apa yang kita peroleh dari riset itu hanya bisa dirasakan betul kalau ini menjadi praktek diterapkan di masyarakat ya. Nah, cuma mekanisme ataupun kita sebenarnya ingin menggunakan sumber daya program yang disebut KKN ya mahasiswa. Di BRG kan ada juga dulu sekolah lapang petani gambut ya kalau nggak salah. Iya, cuma itu kita masih bertanya-tanya juga impact-nya gitu kan. Tapi dengan sumber daya berupa KKN itu kan mahasiswanya banyak, itu sumber daya yang besar. Dan ada program yang namanya KKN tematik. Oh, tematik. Ya, jadi misalnya untuk mengadres penggunaan api misalnya. Itu sebenarnya bisa. Cuma ini belum di internal kami itu juga belum menjadi artinya dari PUI kami ingin berhubungan dengan yang bertanggung jawab. Menarik. PIC-nya untuk KKN itu kan bukan kami. Ini harus diklikkan dulu. Betul. Diklikkan dulu. Tapi kami siap sih memberikan apa sebenarnya. Apa yang harus dilakukan para mahasiswa kalau mereka KKN dengan tema seperti itu gitu. Kita punya gambaran yang cukup jelas tentang apa yang sebaiknya dilakukan, termasuk memantau kedalaman air, ya. Jadi memperbaiki praktek misalnya kita dengan masyarakat di Tanjung Leban itu dulu membentuk masyarakat peduli air. Jadi bukan peduli api, tapi peduli air. Sama-sama MPA ya? Ya, sama-sama air satu api ya. Sekarang mereka blending menjadi masyarakat peduli gambut. Ya, peduli gambut. Jadi itu otomatis memperhatikan bahaya api dan juga memperhatikan status dari air. Ya. Nah ini sebenarnya ya saya mendorong juga dari. Tapi saya mau tahu Pak di level apa ya? Ini satu saya menyebutnya ini satu upaya untuk
meneguhkan kembali apa yang tadi disebut sebagai local wisdom itu di generasi-generasi lampau tadi, yang hari ini terjadi gap tadi kan, lalu diingatkan secara saintifik oleh teman-teman peneliti dari PUI. Nah, tentu ini juga perlu bantuan gitu kan dari perangkat-perangkat, sebut saja perangkat desa atau perangkat-perangkat yang bisa mendorong dan meyakinkan masyarakat bahwa praktek yang disebutkan tadi itu perlu kita jaga kembali. Di level pemerintahan desa seperti apa? Nah, ini pemahaman juga apakah sama gitu atau? Kami itu bekerja di beberapa cukup banyak desa ya, berganti-ganti juga, ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, ya, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, setidaknya di 3 kabupaten ini itu banyak dalam 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir. Nah, itu kan juga pamong desanya berganti-ganti. Jadi yang dulu untuk mengklikkan dengan yang dulu saja itu butuh proses yang tidak sebentar ya. Dan sekarang orangnya udah ganti. Beda lagi ya. Nah, itu juga masalah tersendiri, kendala kendala dalam hal ini. Tapi saya nggak bilang bahwa itu hal yang mustahil, itu enggak. Itu tetap potensial sekali untuk diupayakan. Cuma memang kami PUI itu hanya baru bisa menyediakan mungkin softwarenya gitu. Jadi kami tidak punya perangkat hardwarenya untuk untuk itu. Tapi software berdasarkan hasil riset dan juga pengalaman kami di lapangan selama ini. Jadi dengan C4 itu kan kemarin misalnya, itu kan apa peranan kami? Peranan kami itu melihat, jadi yang kita lihat itu tidak dilihat juga oleh tim C4. Oh gitu ya? Ya, jadi artinya, jadi temuan kita ini juga sebenarnya juga memberikan satu insight tersendiri kepada mereka, mungkin ya. Karena saya lihat mereka tidak memperhatikan yang kami perhatikan. Gitu. Artinya kan mestinya itu mengisi. Itu konteksnya apa tuh? Ya misalnya gini. C4 itu proyek besarnya itu hanya PLTB namanya. Pembukaan lahan tanpa bakar. PLTB, Kami melihat lebih jauh dari itu. Kalau hanya tanpa bakar itu tidak menyelamatkan gambut sebenarnya. Karena tadi ada pemaparan sinar matahari itu merusak gambut. Dan kita semuanya yang punya pengetahuan tentang gambut itu sadar bahwa gambut itu kepanasan itu rusak gitu. Apalagi kalau pemanasannya itu pakai api. Pakai matahari saja itu rusak. Apalagi pakai api. Nah, jadi tidak cukup. Maka yang saya usulkan sebenarnya adalah hamparan nanas pineapple farm yang sangat luas misalnya, yang dianggap wah ini bagus lah, lebih bagus daripada sawit. Saya khawatir asal tidak sawit itu juga kebijakan yang konyol, kebijakan yang bisa konyol. Nah, kita perlu tahu bagaimana supaya tutupan pohon itu diperluas. Gambut itu membutuhkan cover, dan cover yang paling bagus itu adalah pohon. Dan paling bagus lagi adalah pohon yang menghasilkan serasa. Jadi kalau sawit dan kelapa itu tidak menghasilkan serasa yang menutupi gambut, permukaan gambut rata. HTI itu banyak menghasilkan serasa, tetapi 6 tahun sekali atau 5 tahun sekali dia tukang habis. Dan permukaan gambutnya dirusak oleh alat-alat berat untuk mentransport kayu, panen kayu dan seterusnya. Nah ini jadi kalau kita timbang-timbang mana yang bagus, mana yang itu memang mungkin ya kalau dari segi mungkin kayak karet itu bisa lebih ramah gambut ya. Karet ya? Karet teman. Kalau saya dulu meneliti hutan karet di Bukit Batu itu pada gambut.
ya mengalami subsiden juga, parah juga. Misalnya kebun karet yang dibangun pada tahun 1960 itu subsiden yang sudah turun di situ itu di tempat-tempat yang saya ukur itu rata-rata 110 cm. Jauh ya? Iya, 110 cm. Tapi kita perlu ingat juga, ini subsiden bukan semata-mata karena ditanami karet terus kemudian turun, perlahan-lahan enggak. Artinya dalam proses itu juga banyak penggunaan api waktu itu, sehingga mungkin gambutnya lebih keropos. Ya, subsidinya lebih cepat gitu. Nah, itulah yang kita prihatinkan ya. Cuma kita masih mencari channel juga bagaimana supaya pengetahuan ini mendatangkan manfaat. Itu dia. Ya. Itu dia. Kalau kita bicara ini sebagai menjapri bumi, maka bagaimana supaya bumi benar-benar juga memperoleh manfaat. Betul. Masyarakat sendiri juga masyarakat itu sebenarnya kan berbuat kerusakan, banyak orang berbuat kerusakan itu karena ketidakberdayaan sebenarnya. Iya. Bukan karena keserakahan, tapi karena ketidakberdayaan. Nah, saya melihat dalam kasus dari 2 desa yang kami pelajari itu, ya Penyengat dan ini. Kenapa membakar itu terpaksa dilakukan misalnya ketika pada awal belukar ditebas, terpaksa digunakan api besar misalnya seperti itu. Itu karena masyarakat untuk kalau yang punya duit bisa taat, bisa bisa taat dengan peraturan pemerintah tidak membakar. Itu dilakukan stacking misalnya. Nah, stacking itu perlu menyewa alat berat. Alat berat ya. Itu cost lagi kan? Smallholders itu nggak bisa dipaksa seperti itu. Pastilah. Ya. Mereka untuk beli modal bibit nanas saja itu mungkin sudah pas-pasan ya. Jadi kalau harus menyewa alat-alat berat untuk stacking, piling kayu-kayu itu nggak bisa. Teknologi purbalah yang dikerahkan api. Nah, itu bisa dibantu kalau kita punya mesin cherping, namanya cherper. Cherper itu yang itu loh, kayu dimasukkan jadi serbuk. Dan itu bagus untuk ditebarkan di permukaan gambut. Karena sekaligus jadi pelindung gambut. Pelindung lagi ya. Dan akan jadi nutrien juga bagi di kemudian hari ya. Nah, kalau ada itu yang bisa misalnya desa memiliki itu, yang bisa. Ini belum ada ya, Pak? Belum ada ya desa yang memiliki itu. Belum ada. Jadi yang dulu pernah kita gagas itu misalnya satu desa itu punya peraturan perdes misalnya. Tentang apa? Tentang pembuatan parit atau kanal. Jadi sekarang kan nggak ada aturannya orang buat kanal itu, ya. Padahal itulah ancaman utama pengeringan gambut itu kalau orang sembarangan hanya memandang kepentingannya sendiri-sendiri gitu. Padahal kerusakan hidrologis itu kan seluruh tubuh gambut yang rusak. Nah, jadi itu nggak ada aturannya sampai sekarang. Kita sudah memikirkan itu sejak tahun 2017. Kita bekerja sama dengan WWF, dengan Yayasan Mitra Insan, Cikalahari ya, untuk waktu itu mencoba memperkenalkan gagasan tersebut di beberapa desa yang ada di Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Bandar Laksamana ya. Tetapi memang ya itu butuh proses ya. Kadang-kadang butuh kekuatan politik, artinya tekanan dari atas misalnya. Tekanan dari atas untuk. Jadi desa ini tidak serta-merta bisa menerima gagasan, meskipun itu masuk akal bagi lingkungan. Mesti dikasih pressure dikit ya. Ya, ada pressure. Nah, pressure yang positif lah. Pressure positif. Tetapi tadi kalau tidak menggunakan api, butuhnya itu kan sebenarnya cuma supaya itu in the first place itu lahannya itu bersih siap ditanami. Ya. Nah, kalau itu kayu masih silang menyilang nggak bisa. Perlu dipinjami chainsaw untuk mencacah kecil-kecil, kemudian masukkan ke cherper, misalnya seperti itu. Ya.
supaya tidak perlu alat berat. Di alat berat pun vegetasi yang nggak memberikan banyak manfaat. Alat berat juga mau mempercepat kompaksi, artinya berujung pada subsiden juga. Nah, ini yang menarik. Yang saya kira harus artinya apa? Masyarakat itu tidak bisa sekedar dilarang. Tentu. Jadi terutama sekali itu tidak adil bagi masyarakat kecil. Masyarakat kecil. Dan masyarakat punya persepsi api itu membawa abunya menaikkan, mengurangi keasaman gambut. Ya, mereka tahu. Kemudian abu itu mengandung baja. Baja itu artinya pupuk kan, nutrien, hara, unsur hara. Ya. Tapi hara yang bisa dimanfaatkan setelah lahan dibakar itu sebenarnya cepat hilang. Cepat mengalami leaching atau tercuci oleh misalnya kebetulan turun hujan ya hilang semuanya. Ya. Tapi kalau tadi yang nanas yang tidak dibakar, kemudian kayu yang dicacah kemudian ditebarkan itu malah bagus. Jadi pelindung gambut tadi. Jadi pelindung gambut. Tetapi ini nggak bisa, masyarakat cuma disuruh. Betul. Harus ada sistem yang membantu mereka berbuat yang green itu. Kalau istilah ekonomi itu diberi diversifikasi ekonomi ya. Mungkin kalau dalam konteks itu disupport mungkin dari sisi alat, dari sisi. Dan itu bukan teknologi yang mahal. Iya, betul. Bukan teknologi yang mahal dan bisa dibuat secara lokal gitu. Nah, menarik Pak Ahmad. Tapi tentu saja ujungnya adalah bagaimana seluruh formulasi pengetahuan tadi yang Pak Ahmad sampaikan tadi itu bisa terimplementasi dengan baik secara pentahelix tentunya. Ini tentu butuh strategi. Tadi sempat disampaikan konsep KKN dipakai untuk membantu ini. KKN tematik. KKN tematik. Lalu juga tadi ada istilahnya apa tadi? Yang dilakukan BRG sebelumnya juga ya. Pembukaan lahan tanpa bakar dan lainnya. Yang itu mungkin bridging-bridgingnya lebih ke edukasi serta-merta ya. Tapi tidak menjawab. Ya terus kalau kami tidak menggunakan api ya ngebantunya gimana? Kasih kami solusi kan kira-kira masyarakat ingin mengatakan itu. Nah, apa kira-kira lagi solusinya Pak Ahmad? Bahwa ini bagus sekali ini kalau saya pikir ini juga perlu dikomunikasikan dengan pemegang otoritas ya, supaya ini terformulasikan secara sempurna dan tadi sempat disinggung bisa saja nanti dalam bentuk perdes atau perbub di level kabupaten atau perwako di level kota gitu. Nah, sejauh ini ada yang dilakukan PUI untuk mendorong inisiatif yang luar biasa ini betul-betul menjadi serempak gitu dilakukan di ekosistem gambut. Pekerjaan yang paling lama dan paling besar itu yang kita lakukan dalam kurun waktu yang cukup panjang itu di Tanjung Leban ya. Tanjung Leban ya. Di Tanjung Leban itu dirintis oleh kami, saya Pak Aris dulu merintis satu plot revegetasi ya. Dan itu waktu itu belum ada BRG. Belum ada BRG ya. Kemudian kita bekerja sama erat dengan kawan-kawan dari Universitas Kyoto. Pada tahun 2017 itu ada proyek yang cukup besar, dananya didanai oleh JICA, sehingga dalam proyek itu bisa dipekerjakan istilahnya satu fasilitator proyek 3 orang yang ada di Desa Tanjung Leban misalnya untuk day to day berinteraksi dengan masyarakat dan berupaya mengimplementasikan apa yang kita gagas gitu ya. Tetapi itu juga tidak cukup ternyata ya. Jadi ketika proyeknya berakhir maka itu pudar. Nah, kita ingin dari waktu ke waktu kita mencari celah untuk menyambung pekerjaan tersebut. Karena seharusnya itu kan bukan pekerjaan akademisi. Karena itu
bersifat implementatif ya. Kita itu mencarikan skenarionya, menggunakan teknologinya, sistemnya itu yang kita bangun. Tetapi karena kalau kita nggak peduli sama sekali juga nggak akan ada orang yang mau mencoba menguji cobakan itu yang kita pikirkan. Nah maka kita berupaya ya, tadi termasuk masyarakat peduli gambut ini dulu sudah ada sampai membentuk WA group namanya peduli bersama air, itu Ayikito namanya. Ayikito ya. Itu masyarakat sharing di situ, sharing informasi dari mereka mengamati air. Oh, nah airnya terlalu dalam di sini atau banjir di sebelah situ. Itu aktif itu kita dari Pekanbaru bisa ikut dengar gitu. Dari day to day, dari hari ke hari. Nah, ini sangat positif seandainya dipelihara ya. Cuma masyarakat menghadapi kesulitan hidupnya masing-masing, itu juga makanya perlu ada semacam insentif kepada masyarakat yang berpartisipasi di situ. Proyek itulah yang memberikan insentif, ya, bisa memberikan insentif. Nah, kita hanya bisa menjalin istilahnya kehadiran kita ini. Sekarang ada WA, jadi komunikasi jarak jauh itu dengan mitra-mitra yang ada di Kepulauan Meranti, misalnya yang ada di Siak, ada di Bengkalis, ya, karena kita tidak setiap hari ada di situ. Kan? Nah, terakhir sekali Pak Ahmad, apa yang ingin disampaikan kepada seluruh khalayak yang berkepentingan terhadap upaya restorasi ekosistem gambut, sehingga betul-betul kita ini memang satu frame, satu kimia yang sama, bahwa melindungi gambut dengan cara yang seperti ini sudah harus dilakukan. Gitu. Ya, yang pertama, api, saya ulangi lagi, api adalah teknologi purba dan murah, sehingga masyarakat menggunakan api. Tetapi tidak bisa dipungkiri, api itu merusak gambut. Jadi dalam skala kecil pun merusak gambut. Terlarang lah pokoknya. Tetapi kita tidak bisa hanya melarang masyarakat jangan dibakar kayak begini. Termasuk hanya pada level memerun saja. Itu misalnya dilarang sama sekali. Itu juga rasanya tidak adil gitu. Terutama sekali untuk masyarakat yang betul-betul ekonominya itu pas-pasan betul ya, bukan yang levelnya tuh level sudah bisnismen. Ya. Nah itu tidak adil menurut saya. Nah solusinya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, ada kelembagaan di desa itu yang bisa mendampingi. Jadi misalnya butuh alat ini senso untuk mencacah, nah, itu ada senso yang bisa dipinjam oleh masyarakat. Kemudian cerper itu bisa dipinjam ya oleh masyarakat. Nah ini akan, dan aja mungkin ada semacam lembaga gotong royongnya gitu ya, karena itu mungkin tidak sanggup satu kakak dengan tenaga kerja yang ada, sumber daya manusia yang ada itu nggak akan sanggup, mungkin perlu kolektif gitu. Nanti di tempat lain bisa juga orang menggunakan tenaganya, nah gitu. Jadi ini untuk menjadi PLTB dalam implementasi itu perlu didetailkan. Betul. Ya, nah pendetailan itu antara lain seperti itu yang kami bisa tangkap dari lapangan, dari hasil riset itu. Tidak cukup hanya pokoknya nggak boleh bakar, gunakan. Nah ini perlu ada pendetailan di solusinya begini, solusinya begini, solusinya begini. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Muhammad atas waktunya, pengetahuannya. Luar biasa sekali. Saya pikir itu paket pengetahuan yang sangat penting untuk diformulasi, kemudian bisa menjadi satu pedoman bagi masyarakat yang hidup berkebutuhan, mencukupi kebutuhan ekonomi yang berada di wilayah-wilayah gambut, untuk kemudian bisa
menjadi garda terdepan juga untuk melindungi ekosistem gambut kita. Seperti kata Pak Ahmad tadi, gambut juga harus diberi pelindung begitu, yang secara ilmu pengetahuan tadi disampaikan komoditi-komoditi yang juga punya peran untuk melindungi ekosistem gambut, lalu juga teknologi-teknologi yang diperlukan untuk juga melindungi ekosistem gambut. Nah, semua itu bisa tereksekusi dan terimplementasi dengan baik kalau kemudian ada, tadi istilah yang bagus saya pikir, ada pressure, ada dukungan ketika memang kita tidak cukup untuk melarang masyarakat membakar, tapi juga punya jawaban atas apa yang masyarakat tidak punya begitu, seperti teknologi, insentif, dan lain sebagainya. Dan kita pikir ruang fiskal atau kemampuan fiskal, kemampuan pembiayaan dari dana-dana yang diatur ya dalam perimbangan keuangan pusat daerah itu sebenarnya cukup ya untuk memberikan supporting keuangan terhadap wilayah-wilayah yang katakanlah punya ekosistem gambut yang luas dan di situ hidup masyarakat bisa merasakan bantuan dari keuangan itu sendiri. Baik sahabat Green, itu tadi perbincangan kita dari Bapak Ahmad Muhammad, peneliti PUI Gambut dan Kebencanaan Universitas Riau. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, edukasi, dan tambahan informasi bagi kita semuanya dalam memahami ekosistem gambut yang merupakan ciri khas Provinsi Riau tentunya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di serial ketiga dalam program Japri Bumi, Jalan Pikiran Akademisi untuk Bumi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rafzal Hamzali pamit undur diri. Stay green on Green Radio Line. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.